Nah, di sini saya akan bahas kira-kira apa sih instrumen-instrumen investasi. Kita bisa investasi di mana aja. Saya suka dengan satu kalimat yang mengatakan seperti ini. There is always a bull market somewhere. Selalu ada market yang naik di saat kapanpun. Setelah teman-teman belajar 10 episode di kelas founder, nah kali ini karena banyaknya permintaan, saya membuat yang namanya program baru, kelas investor. Nah, kelas founder dan kelas investor merupakan program YouTube rasa workshop di mana kita bisa belajar selama 10-15 menit dengan ilmu semuanya daging. Dan kali ini di kelas investor, teman-teman akan belajar bagaimana saya berinvestasi di pasar modal, di properti, bahkan di private company. Nah, program ini akan kita upload setiap 2 minggu sekali, setiap hari Rabu. Jadi pastikan teman-teman like, subscribe, dan juga komen. Selamat datang di kelas investor yang pertama. Dan tema kita kali ini adalah seni berinvestasi di private company. Nah, karena Pak Bong ada kelas founder dan juga ada kelas investor, sebenarnya mana sih yang lebih baik? Jadi business owner atau jadi investor? Kalau saya boleh pilih, saya pilih menjadi investor. Kenapa? Alasannya sederhana, karena kalau misalkan kita bisnis, kita harus melewati banyak banget day-to-day operation, kita harus bisa ngelewatin mungkin bergadang, pulang sampai malam, tetapi dengan investor, kita tinggal invest dan kita tinggal lihat duduk manis. Tetapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kita mungkin punya impian untuk bisa menjadi seperti investor-investor besar di dunia. Tetapi kita perlu sadar bahwa untuk menjadi investor yang sukses akan lebih baik kalau misalkan kita menjadi business owner terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena ketika saya masuk di dalam dunia investasi, saya nggak tiba-tiba langsung masuk dalam dunia investasi. Saya mulai masuk dalam dunia investasi di tahun 2018. Artinya, saya sudah jalankan bisnis properti, bisnis saya sendiri selama kurang lebih 9 tahun. Jadi, kalau misalkan investor yang pure investor dengan investor yang dia punya bisnis, investor dan business owner gabungan di antara dua tersebut, ini akan menjadi sebuah nilai tambah. Apapun yang kita putuskan, kita sudah tahu fakta di lapangan seperti apa. Nah, di sini saya akan bahas kira-kira apa sih instrumen-instrumen investasi. Kita bisa investasi di mana aja. Saya suka dengan satu kalimat yang mengatakan seperti ini. There is always a bull market somewhere. Selalu ada market yang naik di saat kapanpun. Kondisi krisis misalkan, tidak pasti. Gold naik. Ya, kondisi misalkan saat gold turun, saham turun, ternyata Bitcoin atau cryptocurrency naik. Kemudian di saat semuanya stabil, properti juga bisa naik. Jadi, there is always a bull market somewhere. Selalu ada market yang naik. Ada yang turun, pasti selalu ada yang naik. Nah, di sini saya akan kasih lihat ada beberapa opsi investasi yang bisa kita pilih. Yang pertama paling umum adalah saham. Kemudian properti. Ya, ada lagi misalkan gold misalkan. Ya, ada gold, ada currency, ya. Dan di sini yang saya ingin highlight adalah private company. Nah, Pak Bong suka yang mana? Nah, saya akan jelaskan masing-masing ada plus dan minusnya. Saham. Ya, saham ini sangat gampang untuk kita akses. Hari ini kita ingin invest saham, tinggal buka account. Ya, kalau dulu mungkin seminggu jadi, mungkin sekarang ada yang bisa beberapa hari sudah jadi, tinggal invest. Ada 600 lebih perusahaan publik yang bisa tinggal kita pilih, kita bisa baca laporan keuangannya, lihat berapa harganya, beli berapa lot saham. That's it, selesai. Dan investasi saham ini itu sangat liquid. Tergantung juga kalau misalkan kita beli perusahaan yang bukan blue chip, mungkin nggak terlalu liquid. Tapi kalau kita beli perusahaan blue chip itu lebih liquid. Kemudian properti, ya. Nah, ini bidang saya. Kenapa properti ini diminati banyak orang sebagai tempat untuk kita berinvestasi? Yang pertama adalah ada leverage. Artinya kalau kita mau beli properti harga 100, kita nggak perlu uang harga 100. Atau kita tidak perlu punya uang 100. Kita bisa gunakan kredit bank. Artinya dengan DP 10-20%, dengan uang 20, kita bisa beli properti yang harganya 100. Kemudian yang kedua, kenapa properti dipilih oleh orang-orang kaya? Pokoknya ada dua pilihan. Either orang tersebut kaya karena properti, atau seorang konglomerat yang kaya dari bisnis yang lain, ujung-ujungnya pasti akan bikin properti. Ujung-ujungnya pasti grupnya akan ada titik-titik land. Ya, MNC land, AKR land, ya, dan masih banyak lagi. Ya. Dan yang saya suka dari properti juga adalah pajaknya
kecil dan final. Ya, PPH final properti adalah 2,5%. Nah, sehingga kalau misalkan kita ingin memanfaatkan leverage dan juga tax yang rendah secara legal tentunya, pakai properti. Kemudian gold. Ya, ini investasi, ini God's money, ya, uangnya Tuhan, bukan uangnya manusia. Uangnya manusia adalah cryptocurrency, paper money. Nah, ini adalah uangnya Tuhan. Saya pribadi nggak favorit banget untuk gold. Dan kemudian adalah private company. Ya, nanti saya akan jelaskan di belakang karena judul kita adalah seni berinvestasi di private company. Nah, private company ini sedikit berbeda, sama dengan kita beli saham perusahaan, kita juga jadi bagian dari pemilik perusahaan, tetapi bedanya adalah private company ini itu punya nilai tambah dan juga punya nilai minus dibandingkan dengan saham. Sebelum saya masuk ke sana, saya akan cerita dulu, kira-kira sebagai investor, Pak Bong termasuk apakah oportunis ataukah seorang fundamentalis? Ya. Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa saya adalah orang yang merupakan semi-fundamentalis. Ya, benar ya, semi-fundamentalis. Loh, bedanya apa, Pak? Fundamental dengan semi-fundamentalis. Ya, jadi saya tengah-tengah. Nah, kalau saya bagi menjadi 2 kolom, ya, ini seorang investor yang fundamental. Ya. Bukan, saya ralat ya, bukan seorang fundamental. Ini adalah investasi yang fokus kepada fundamental. Nah, kemudian satu lagi adalah sentimen. Ya, sentimen. Nah, ternyata ketika kita berinvestasi, tentu kita punya role model, bukan? Ya, kita punya mentor bahkan. Ya, Warren Buffett punya role model mungkin Benjamin Graham. Kita punya role model mungkin Warren Buffett. Ada lagi yang mungkin mentornya adalah atau misalkan role model adalah banyak orang-orang sukses lah. Ya, kita bisa lihat dari quote-nya. Ada yang mungkin mentornya Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin idolanya role model adalah Ray Dalio, ya, seorang pemilik hedge fund terbesar di dunia. Nah, masing-masing dari kita boleh mempraktekkan, mengadaptasi ilmu yang mereka punya. Kenapa? Mereka sudah lewatin semuanya. Kita nggak perlu jatuh seperti mereka. Kita bisa mengambil pelajarannya, kita bisa adaptasi. Tetapi yang perlu kita catat di sini adalah bahwa zaman itu bisa berubah. Artinya sebagai investor, kita juga harus bisa stay relevan. Jadi apa yang relevan di zamannya mereka, belum tentu relevan dengan di zaman sekarang. Nah, sebagai seorang investor, sebenarnya core inti saya adalah seorang fundamentalis sebenarnya. Saya berinvestasi untuk sesuatu yang saya anggap merupakan, misalkan kita nonton sepak bola ya, ada tim mainnya hebat banget, nyerangnya terus, shoot-nya juga banyak, tetapi skornya lagi kalah. Nah, buat saya nggak peduli dengan papan skornya. Yang paling penting adalah dia performanya bagus, cuman dia apes aja. Nah, sama pertandingan sepak bola dan papan skor itu sama dengan performance perusahaan dengan harga sahamnya. Nah, saya lebih fokus kepada fundamentalnya. Apakah perusahaan yang bagus atau enggak, gitu ya. Tetapi, saya tambahkan baru-baru ini, tengah-tengahnya, saya ingin bermain di tengah-tengah untuk bisa stay relevan. Kenapa? Karena ternyata fundamental saat ini itu bukan yang 100% paling utama. Let's say misalkan 70%, 30% ada faktor lain, yaitu faktor sentimen. Alasannya apa? Alasannya adalah sosial media, alasannya adalah news begitu cepat hari ini, perubahan begitu cepat, segala sesuatu sekarang sudah terkoneksi. Kalau dulu enggak, Amerika, China, sekarang enggak semua terkoneksi. Jadi sentimen yang muncul, sentimen pilpres di US bisa kena di Indonesia. Dengan ada Twitter, sosial media, TikTok, segala sesuatu itu dibentuk dari sentimen. Jadi walaupun kita seorang fundamental, kita juga jangan lupa dengan yang namanya sentimen. Ya, nah kalau kita fokus pada fundamental, hal yang kita perhatikan dalam investasi adalah yang pertama adalah organisasi. Kalau saya pribadi, saya pilih organisasi yang lean, yang ramping. Ya, kenapa? Karena semakin ramping organisasi, artinya adalah perusahaan ini semakin agile, ya, semakin lincah untuk bergerak. Kemudian yang kedua adalah yang punya bisnis yang scalable, yang bisa di-scale, entah itu dengan teknologi, ya, entah itu mungkin dengan distribution channel, ya. Kemudian bisnis yang punya rasio hutang, ya, yang kecil. Ini prinsip saya kalau berinvestasi fundamentalnya seperti ini. Kemudian
karena saya merupakan semi fundamentalis, saya juga memperhatikan hal yang merupakan sentimen. Yang pertama adalah tren. Ya, tren lagi mengarahkan kemana? Ya, karena zaman sekarang itu kita nggak bisa jadi orang yang memang bisa melawan arus, betul-betul pure melawan arus. Karena tren ini juga membentuk opportunity. Ya, dan sebagai seorang entrepreneur, investor juga saya merupakan juga seorang opportunis. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah future story. Ini juga penting. Bagi seorang fundamentalis, apa yang terjadi sekarang ada yang penting. Masa depan belum tentu. Nah, future story ini contohnya adalah misalkan Tesla. Ya, Tesla itu mereka tidak memproduksi mobil lebih banyak daripada Toyota. Tetapi kenapa harga saham Tesla begitu luar biasa? Karena ada future story. Ya, orang percaya dengan apa yang dilakukan oleh Elon Musk. Kemudian policy. Kebijakan pemerintah, ya, tiba-tiba lockdown, kebijakan misalkan Indonesia dengan China, mereka mentransaksikan uangnya nanti nggak lagi pakai dolar, ya, tapi pakai rupiah dan pakai yuan. Nah, kebijakan ini merupakan sentimen. Jadi, kalau teman-teman seorang investor yang ingin belajar untuk stay relevan, saran saya jadilah semi-fundamentalis. Bukan yang pure bergerak karena sentimen, tapi juga bukan yang pure bergerak karena fundamental. Nah, sekarang masuk ke judul utama kita, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa invest di private company? Nah, di sini kita lihat ya, bedanya apa sih kalau misalkan kita investasi di private company dengan di public company. Yang pertama adalah, misalkan private company, dengan, let's say, misalkan 5 miliar investment, tergantung ya, ini sekali lagi ini tergantung private company-nya seperti apa, seberapa besar gitu ya. Tapi yang kita lakukan di Solve Ventures adalah dengan 5 miliar, let's say misalkan kita bisa dapat 10-20% equity saham. Ya. 10-20% equity. Nah, kalau misalkan kita lihat di public company, ya, beberapa perusahaan-perusahaan yang besar misalkan dengan market cap ada yang 1 triliun, ada yang 10 triliun misalkan, untuk kita bisa masuk 5% saja, ya, 5% aja. Ya, bayangkan kalau misalkan market cap-nya 1 triliun, itu teman-teman butuh kurang lebih 50 miliar untuk bisa masuk ke 5%. Nah, itulah sebabnya kenapa saya kadang-kadang suka masuk di private company. Kenapa? Karena saya tinggal masuk 5 miliar, tergantung besar perusahaannya. Saya bisa punya 10-20% equity, dan nanti goal saya adalah IPO. Ya, untuk supaya kita bisa going to the next level, kita adalah IPO atau go public. Ya. Kemudian yang kedua yang saya suka berinvestasi di private company adalah saya bisa menjadi aktivis investor. Sekali lagi ini depends ya. Apakah perusahaan private ini seberapa besar? Ya, apakah mereka terbuka? Tapi basically biasanya kita berinvestasi sebesar ini, kita bisa jadi aktivis investor. Artinya adalah kita bisa ikut involve, kita bisa ikut, misalkan kita taruh board director di sana, kita bisa diskusi, bisa ikut ambil voting dalam mengambil keputusan, ya, walaupun mungkin bukan majority, ya. Tapi kalau misalkan di perusahaan publik, saya pikir nggak bisa kita lakukan, ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kelemahannya. Ini kan kelebihannya, ya. Kelebihannya saya kasih plus, ya. Kelemahannya saya kasih minus. Kelemahan adalah ini merupakan medium to long term investment, ya. Jadi kalau misalkan di perusahaan publik itu cepat, ya, liquid. Tapi kalau misalkan di private company ini agak lebih panjang. Ya, jadi kalau teman-teman yang ingin berinvestasi di private company perlu lebih sedikit sabar. Ini menurut saya nilai minusnya. Kemudian yang kedua adalah tidak accessible. Ya, artinya adalah kita datang nih ke sebuah perusahaan private company. Ada business fashion, beauty, retail, F&B, ya, any kind of business, kita datang. Kemudian misalkan namanya Mr. X, kita datang ke dia, kita bilang kita mau invest. Dalam hati dia, kenapa saya harus open dengan investment Anda? Kalau bisnis mereka lagi bagus, mereka nggak akan open sama investor. Kalau bisnis mereka lagi jelek, ya kita investor juga nggak akan mau, betul ya? Nggak akan mau. Jadi, tidak punya akses. Ya. Tetapi, ketika kita datang dengan sebuah ekosistem, kita datang dengan added value, ya, private company akan membuka akses ini. Contoh misalkan,
Ya, Soft Ventures kita punya ekosistem yang sangat besar. Salah satunya kita punya media company, namanya adalah R66 Media. Nah, R66 Media adalah perusahaan yang dimiliki oleh Pak Helmi Yahya, ya, seorang godfather dari reality show di Indonesia. Nah, R66 Media ini adalah sebuah management company yang memanage YouTube para artis-artis di Indonesia. Nah, kita sudah manage beberapa YouTuber dan subscribers total yang kita manage sudah hampir 8 juta subscribers. Nah, kita bisa datang ke beberapa produk, ke perusahaan retail company, kita bilang sama mereka, mau nggak dengan kita invest, kita bisa open jalan supaya mereka bisa bikin white labeling, bikin produk dengan nama artis tersebut. Ya, jadi ada win-win solution. Jadi kita bukan invest itu dengan tidak memberikan nilai tambah, tapi kita invest dengan memberikan nilai tambah. Inilah hal yang seringkali tidak dimiliki orang. Untuk itu mereka punya kesulitan untuk mereka bisa berinvestasi di private company. Padahal growth yang bisa kita dapatkan di investasi di private company itu jauh lebih besar daripada public company. Karena kita bisa invest dengan equity yang lebih besar dan pada saat go public nilainya bisa naik 5, 10, 20 kali lipat. Ya, tergantung nanti dari harga sahamnya seperti apa. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana mendapatkan akses berinvestasi di private company, saya akan sharing di komunitas terbatas saya, namanya adalah Circle X. Ya, teman-teman bisa segera follow Instagram, lihat semua informasinya di sana. Karena tanggal 10 Oktober 2020 saya akan buka untuk kelas pertamanya dan ini gratis ya. Tapi kita batasi hanya untuk 30 orang sehingga akan ada proses filterisasi. Jadi buat teman-teman yang mau ikut untuk misalkan di filter, jadi 30 orang, silakan follow Instagram Circle X_VIP yang ada di bawah saya. Sukses untuk Anda semua.